udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Good morning Kak Im Tongkis, apa kabar kalian semua? Oke, adik-adik yang sudah mandi, yang sudah sikat gigi, yang sudah berpakaian rapi, dan sudah siapkan Alkitab juga celengan kalian, kumpul sini yuk. Soalnya ibadah sekolah minggu Kak Im Tong akan segera dimulai. Oke, adik-adik, hari ini Lause Vera bersyukur sekali, soalnya Lause masih bisa menjumpai kalian, meskipun masih online, bisa memuji nama Tuhan bersama-sama kalian. Itu artinya Lause dapat berkat dari Tuhan. Lause yakin adik-adik di rumah juga merasakan hal yang sama. Kalau gitu, untuk memulai ibadah hari ini, Lause mau ajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Give Thanks. Dengan penuh ucapan syukur, kita katakan, Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami tadi pagi dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru berasal daripada Engkau.
Dan hari ini Tuhan, kami berkumpul di sini untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun di masa pandemi ini kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian pernah dengar kata surga? Surga itu seperti apa ya? Gimana sih keadaan di surga? Ya betul, surga itu adalah tempat tinggal Yesus. Tidak ada yang sakit di sana. Tapi tidak satupun yang bisa masuk ke surga. Kenapa ya? Soalnya kita ini manusia yang berdosa. Adik-adik, hanya ada satu cara supaya kita masuk ke surga. Kalian sudah tahu? Nah, di lagu ini kita bisa tahu jawabannya. Tapi saya yakin kalian udah pada tahu sih. Oke adik-adik, kita nyanyikan satu buah lagu. Judulnya Buku Tanpa Kata. Kita dengarkan kata-katanya, kita pahami kata-katanya, dan kita tahu jawabannya. Yuk, sambil bangkit berdiri yuk. Oke, emas lambang sorga. Emas lambang sorga, tak ada yang menderita di sana. Tapi tak semua sampai ke surga karena ada dosa. Ada dosa. Anugerah Yesus tebus hukuman dosa. Merah berarti darah Yesus tercurah. Hati hitam dibasuh jadi putih. Surga terbuka buat yang terima Yesus di hati. Pasti ke surga, yes, yang telah terima Yesus. Seperti pohon dia terus bertumbuh. Firman doa persekutuan dan beritakan Yesus agar semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Oke adik-adik, kita coba sekali lagi lagu ini ya. Judulnya Buku Tanpa Kata. Oke, sekali lagi coba kita perhatikan. Emas lambang sorga, tak ada yang menderita di sana. Tapi semua tak sampai ke sorga karena ada dosa. Ada dosa. Anugerah Yesus tebus hukuman dosa. Merah berarti darah Yesus tercurah. Hati hitam dibasuh jadi putih. Surga terbuka buat yang terima Yesus di hati. Pasti ke surga, yes, yang telah terima Yesus. Seperti pohon dia terus bertumbuh. Firman doa persekutuan dan beritakan Yesus agar semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Oke, boleh duduk adik-adik. Gimana? Udah tahu jawabannya? Oke, ya betul. Surga itu anugerah Tuhan dan manusia yang terima Yesus di hati pasti ke surga. Yes, wow luar biasa ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau kembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada keluarga kita. Ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Yang pertama, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian ke dalam celengan. Yang kedua, kalian bisa transfer ke rekening gereja yang rekeningnya ada di layar. Dan yang ketiga,
minta bantuan papa mama untuk scan QR code gereja. Oke, pilih salah satu ya. Bagi yang sudah memberi persembahan, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu buah lagu yang menyatakan bahwa Yesus adalah sahabat kita. Dia rela mati untuk kita, untuk menebus kita. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Dan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Katakan sekali lagi, Yesus sahabatku. Dengan hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Dan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dijadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Nah, adik-adik ketemu sama Lause. Nah, hari ini Lause kebagian cerita. Nah, adik-adik, pagi ini tema Lause adalah Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ya adik-adik ya. Adik-adik, Lause mau tanya sama adik-adik semua. Nah, apakah kalian pernah disambut begitu meriah adik-adik ya? Pada saat kalian ulang tahun atau acara tertentu, wah tentu adik-adik ya rasanya berjuta rasa. Luar biasa sekali adik-adik ya rasanya. Senang sekali ya adik-adiknya. Nah adik-adik begitu juga dengan Tuhan Yesus yang pernah disambut begitu meriah seperti cerita yang akan Lause ceritakan hari ini. Nah begini adik-adik ceritanya. Waktu itu adik-adik ya, Tuhan Yesus itu hendak masuk ke kota Yerusalem. Dan ketika itu Tuhan telah sampai di dekat Betfage dan Betania. Nah, yang terletak di mana adik-adik? Di sebuah gunung yang bernama Bukit Zaitun. Ya. Nah, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan begini. Pergilah ke desa yang di depanmu itu dan pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda yang tertambat yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Nah, lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Terus muridnya kan bingung, Tuhan Yesus itu kan punyanya orang. Nah Tuhan Yesus bilang, dan kalau ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu kedua murid itu dengan taat mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya adik-adik ya. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka adik-adik. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Nah mulailah semua murid yang mengiringi Tuhan Yesus itu bergembira adik-adik. Dan memuji Allah dengan suara nyaring. Karena apa adik-adik? Mereka bersuka cita karena Tuhan Yesus itu telah melakukan banyak perkara, banyak melakukan mujizat yang telah mereka lihat dengan kepala mata mereka sendiri adik-adik ya. Mereka sangat antusias sekali ya mengikut Tuhan adik-adik. Nah bagaimana dengan adik-adik? Saya yakin
pasti antusias juga bukan kalau kita mengikut Tuhan. Oke adik-adik ya kita lanjut. Nah adik-adik waktu itu orang sangat banyak sekali jumlahnya. Nah menyambut Yesus dengan sangat meriah. Bahkan mereka menghamparkan bajunya adik-adik ya. Pakaiannya itu di jalan. Bahkan ada yang pula yang memotong ranting-ranting dari pohon palem adik-adik ya. Dan menyebarkannya di jalan. Ya adik-adik ya. Bahkan ada banyak orang yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya apa adik-adik ya? Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi adik-adik. Dan kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja di dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, itulah cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus dieluk-elukan oleh orang-orang pada waktu itu. Tapi tahukah adik-adik, di balik semua cerita ini, di balik sebuah cerita yang sangat singkat ini, adalah penggenapan tentang penebusan dosa yang dirancangkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus adik-adik. Adik-adik, kalau saya mau tanya ya, kenapa Tuhan Yesus kok milih keledai bukan kuda? Nah adik-adik, disinilah hal yang paling menarik yang Lause mau ceritakan sama adik-adik. Adik-adik, kuda itu lambang keperkasaan yang dipakai untuk perang adik-adik ya. Dan sedangkan keledai itu melambangkan damai sejahtera. Adik-adik apa? Keledai waktu itu melambangkan damai sejahtera. Keledai sering digambarkan sebagai binatang yang lemah. Padahal sebenarnya tidak adik-adik ya. Keledai itu mampu menanggung seluruh beban yang ada di punggungnya. Selama kakinya sanggup menahan. Begitu juga adik-adik dengan Tuhan Yesus. Dia mau menunjukkan melalui keledai ini yang tampak lemah. Tetapi Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan adik-adik ya. Keledai dipakai untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus datang sebagai penggambaran Tuhan yang hadir. Sebagai pembawa damai sejahtera yang sejati bagi Lause, bagi adik-adik dan bagi dunia ini adik-adik ya. Tuhan Yesus adalah Mesias yang sejati. Bukan Mesias seperti yang dipikirkan bangsa Israel pada waktu itu. Yang merupakan pemimpin perang. Yang biasanya naik kuda ya adik-adik ya. Yang gagah perkasa gitu. Nah itu adik-adik ya. Nah yang kedua Lause mau menyampaikan ada hal yang menarik juga yang kedua adik-adik. Yaitu apa? Ketika bangsa Israel ini meneriakan Hosana, Hosana. Nah adik-adik Lause mau tanya nih sama adik-adik ya. Menurut adik-adik Hosana itu artinya apa sih? Nah adik-adik, apa ayo? Ada yang tahu adik-adik? Nah, Lause kasih tahu ya. Hosana itu artinya selamatkan kami adik-adik. Ya, selamatkan kami. Selamatkan dari apa? Kok kayaknya gimana ya? Aneh sekali ya. Hosana, selamatkan kami. Dari apa? Nah adik-adik Lause cerita sedikit. Waktu itu bangsa Israel sedang di dalam bahaya dan dalam kesusahan. Karena apa adik-adik? Mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi adik-adik ya. Kenapa kok mereka menyambut Tuhan Yesus? Karena mereka berpikir dan berharap bahwa Tuhan Yesus adalah menjadi Mesias. Menjadi itu Mesias yang apa? Sebagai raja dan pemimpin yang akan menolong mereka melepaskan dari penjajahan bangsa Romawi. Padahal adik-adik ya, Tuhan Yesus adalah memang Mesias. Tapi bukan Mesias yang menjadi raja dan pemimpin, mengalahkan bangsa Romawi adik-adik. Tapi lebih dari itu, Tuhan Yesus lebih dari seorang raja. Raja di atas segala raja, yaitu Mesias yang akan menolong, membebaskan bangsa Israel. Bukan hanya bangsa Israel, tapi seluruh orang di muka bumi ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari apa adik-adik? Penjajahan DOSA, penjajahan dosa. Yaitu dengan caranya menggenapi rancangan Allah. Yaitu apa? Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Lause dan adik-adik. Dosa seluruh dunia ini adik-adik ya. Nah adik-adik kita harus bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita di dalam kehidupan ini. Yang rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita orang berdosa. Mari adik-adik, mulai hari ini
kita semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin membenci dosa. Adik-adik ingat, harus mengasihi papa dan mama adik-adik. Tidak marah-marah kepada orang tua. Tidak juga sebel si mama begini, si papa begitu. Jangan ya adik-adik ya. Kita harus memiliki karakter Kristus di dalam hidup ini ya. Berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tetaplah setia di dalam Tuhan, mengikut Tuhan. Ya, sebab apa? Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang hidup, yang memberikan keselamatan yang sejati, adik-adik. Tetap setia adik-adik di dalam Tuhan. Oke adik-adik, cerita Lause sampai di sini. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan tetap jadikan Tuhan Yesus sebagai nomor 1 di dalam hidup kita. Oke adik-adik, sebelum Lause tutup ibadah ini, kita mau menghafal ayat hafalan yang diambil dalam Markus 11 ayat 9b. Yaitu apa? Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apa adik-adik? Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari ini kami belajar Tuhan bahwa Engkau adalah pembawa damai sejati di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan perang sedang berlangsung di Eropa sana Tuhan. Pandemi belum berakhir. Tetapi damai sejahtera Tuhan melampaui semuanya itu. Tuhan memberikan kami hati yang penuh sukacita, hati yang taat, hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga supaya kami senantiasa mengerti bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Tuhan, kami hari ini mau berkomitmen kembali Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan di dalam hidup ini. Yang mengasihi Tuhan. Tidak setengah hati, sepenuh hati kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati firman ini sehingga boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. KM Tong Kids, di Minggu Prapaskah ini kita sudah mendengar bagaimana Yesus disambut di Yerusalem. Minggu depan kita sama-sama lagi dengar kelanjutannya. Oke, sebagai penutup kita mau nyanyikan satu buah lagu, Sebab Dia Hidup.
Besok